semua yang telah terjadi. Ye 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 ye. Oke guys, selamat pagi, good morning. Pagi ini kita akan membaca Alkitab ya. Guys, biasakan ya untuk selalu membaca Alkitab di pagi hari ya guys ya. Kapanpun lah, minimal 1 ayat ya. Buat yang mau gabung, mau join untuk baca Alkitab, monggo ya. Kita silakan yang mau join untuk baca Alkitab. Sebelum kita baca Alkitab, yuk sama-sama kita menundukkan kepala kita, menutup mata kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang indah yang Kau berikan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan akan firman-Mu, akan suara-Mu melalui pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Ajarkan kami untuk jauh lebih mengerti apa yang Kau inginkan di dalam kami, kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan adalah hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya Roh Kudus, haleluya. Amin. Kita nyanyi dulu ya. Lagu apa ya? Kita nyanyi dulu lagu pujian, sama-sama kita mengundang Roh Kudus. Penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, beri altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu, menyembah-Mu. Benar Bapa, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu, menyembah-Mu. Ada Pak? Masih 12? Berapa lagi? 12. Oke, gak apa-apa Pak, silakan. Pulihkanku, Engkaulah damaiku.
Oke semua, kita akan mulai pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini ya. Bagi yang mau ikut silakan join ya. Kita buka pada Injil Matius ya. Injil Matius pasal 1. Kita mulai dengan pasal 1. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, memperanakan Yakub. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Jerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manase. Manase memperanakan Amon. Dan Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Jerubabel. Jerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus.
orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tepat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan aman dan jalan lainnya. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Pembunuhan anak-anak di Betlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh anak-anak Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Halo, selamat pagi, good morning. Di atas ada kos. Berapa sebulan? Dia ada yang pakai AC, ada yang nggak pakai AC. Yang nggak pakai AC berapa? Kalau satu orang 700.000, kalau 2 orang 1 juta.
tangganya dari ini depan. Kan ada tangga itu. Coba ibu tengok aja. Ya. Kayaknya Marlboro merah deh satu. Sama ini ya kalau bisa kalau ada. Bu ada plastik besar nggak Bu ya? Beli satu lah Bu. Boleh. Tempat mandi sini ambil laundry. Berapa Bu? Berapa Bu? 2.000. Ya, makasih. Rasaan. Oh itu dia. Apa kata? Sorry. Satu, dua, tiga, empat, enam, tujuh. 700. Ini deh, ini satu slot, ini satu slot, ini satu slot. Nggak apa-apa, bawa aja nak. Ah, Nanti sore nanti. tunggu ya nak, tunggu ya nak. Diangkat sambil didorong. Dia lagi masalahnya. Oh ini ada. Jangan lupa like guys. Setelah Berarti sampurna besar deh. Sampurna besar sama Marlboro merah besar. Marlboro merah satu, sampurna besar itu ini satu. sebentar nanti Pakai aja nanti itu udah kurang pasti. Ini aja Marlboro merah sama sampurna. Nanti pakai sampurna berapa? berapa slot? Satu slot. Ini ya Marlboro merah besar satu, sampurna merah besar satu. Ini satu. Hah? Oh enggak lah. Sampurna kreatif kurang. Ini Samsung kalau mau itu ada ya. Itu ada. Sampurna kreatif kurang. Kalau nggak sampurna mentol tuh 125. Oh ya udah beli satu aja. Satu ini satu ini satu. Ya. Kalau enggak ini 5 deh. Ini 5 ini beli aja nanti ada. Ini 5. Dengar ya. Sampurna kreatif 5, sampurna mentol 5. Sampurna besar 1, Marlboro 1. Marlboro merah 1. Kue tar yang di rumah itu habis kan dia cuma punya limit, jangan semua menghabiskan semua. Hati-hati nak, berdoa dulu setiap musim panen harus berhenti. Oke, kita lanjut ya guys. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anakmu sudah mati."
Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea memberitakan, "Halo, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, harus luruskanlah jalan baginya." Halo, 7.000 apa lagi? Jadi udah ini aja. Cukup. Gak apa-apa, biasa itu. Oke, makasih. Terima ya. kasih, jangan lupa bahagia. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang di kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis Yohanes, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian Tuhan
get my menu. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Dan berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan sampai terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Halo? Nggak sempat surat kan? Ada? Berapa sih? 3.000. Bahagia. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus sedang membereskan jala ke dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajarkan dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit, dari sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Matius pasal 5 ayat 1. Sekarang kita mulai ya. Khotbah di bukit. Ketika Yesus melihat
orang banyak, itu naiklah ia ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, ya, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang terbaik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi ke dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengarkan yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Halo, selamat pagi, good morning. Ini itu Amel putih. Kamel putih, apalagi? Sama ini. Ini kamel putih. Ya. Apa kan? Ini saya kembalikan dulu ya. Ya.
Cukup. Yang lain apa? Cukup 20 dikurangi 4. 16. Oke, terima kasih, jangan lupa bahagia, sehat selalu ya. Nih, Tuhan memberkati. Ya. Oke, kita mulai ya. Sediakan selamanya ku sembah. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu yang binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena berzina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu. Jelaskan makna Matius 5 ayat 17. Halo Mas Dev, terima kasih ya sudah komentar ya. Itu Mas, kalau penjelasan itu Mas bisa cari di ada kok di Google semuanya. Semuanya jelas, jangan khawatir. Semuanya dirinci serinci-rincinya ya Mas ya. Jangan khawatir. Kalau Mas pengen arti makna dari setiap firman Tuhan yang tertulis pada Alkitab, Mas tinggal searching di Google saja. Pasti Mas akan jauh lebih mengerti. Shalom Ibu Sri Utami, terima kasih sudah join ya. Ya Mas Dev, semoga puas ya dengan jawaban saya ya. Basri, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Apa kakak? 5.000 apa lagi?
katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Wow, firman ini bagus banget loh. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Pakai uang itu 250 loh. Hah? 250.000? Serius? Di tiga bersaudara itu Marlboro merah nggak ada, jadi saya beli di tempat biasa. Oh, 1 slot. Bukan doang, bisa rampung sedikit. Yang lainnya bisa, yang lainnya 1 slot 50 bungkus. Gini loh nak, paham nggak? Mana dia? Mana notanya ini? Jangan itu. Ya udah, makasih ya. Hati-hati, ingat ya nak. Ya, kalau bisa kau kerjakan pagi, kerjakan. Cium dulu, mami belum dipeluk loh hari ini. Harus peluk mami loh. Biasakan peluk dan Enggak jadi. Jadi bayar nggak? Belum. Jadi aku bayar cuma gitu langsung potong. Maksudnya dia pun lupa bayarnya gitu. Hati-hati ya nak. Oke guys, maaf ya kalau terpotong-potong. Hal memberi sedekah itu terdapat pada Matius pasal 6 ayat 1 ya. Shalom. I love you. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu ini diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berdoa. Dan apabila
apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Janganlah, karena Bapamu mengetahui mereka, mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu doa yang bagus. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya seperti orang melihat. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Jadi itu ya yang membuat kita yang percaya Tuhan Yesus itu ya, untuk berpuasa itu memang tidak perlu orang lain tahu gitu loh. Jadi di dalam setiap umat yang percaya Tuhan Yesus itu, kita berpuasa itu tidak perlu orang lain tahu. Karena ada tertulis pada Matius pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 ya. Saya jelasin lagi ya, saya baca ulang. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Wow, luar biasa. Jadi kenapa umat Kristen, kenapa umat yang percaya Tuhan Yesus itu berpuasanya itu diam-diam, tidak pernah muram, wajahnya juga sukacita? Karena ada tertulis di dalam Alkitab pada perjanjian baru Matius 6 ya, Matius pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat 18 ya. Oke, kita lanjut. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan mencuri, membongkar, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap,
betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan orang karena orang lain. Karena kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Buku apa yang dibaca Bu? Alkitab Ibu sayang? Tuh, Alkitab. Ini dia Alkitab. Itu Ibu Ana, Alkitab Ibu sayang. Kita lanjut ya. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hal menghakimi. Jadi di dalam Alkitab itu juga tertulis untuk kita jangan pernah menghakimi siapapun, jangan pernah menyalahkan siapapun, dan jangan pernah menyakiti siapapun, karena ada tertulis pada Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 5, demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Wow, luar biasa ini firman Tuhan ya. Jadi buat kita semua yang percaya Tuhan Yesus, jangan pernah lupa untuk membaca Alkitab, karena seperti yang ada tertulis pada Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini luar biasa firmannya ya. Hal pengabulan doa. Mintalah
maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, maka pintu itu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian, ya, yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Wow, luar biasa banget firman Tuhannya. Seriusan deh. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Wow, ini luar biasa loh. Luar biasa banget firman Tuhan ini ya. Jadi memang banyak masalah, banyak banget masalah, atau banyak banget yang rintangan yang kita rasakan di saat kita menjadi orang yang takut Tuhan, menjadi orang yang panjang sabar, menjadi orang yang lemah lembut ya. Tetapi yakinlah, kita pasti masuk dan berjalan di jalan Tuhan dengan benar ya. Sekarang kita lanjut ya. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau dari buah ara dari rumput berduri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu itu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Wow, luar biasa ini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Luar biasa. Dua macam dasar. Jadi ini ya, inti dari firman yang barusan kita baca ini, bahwasannya ya, Tuhan tidak melihat ya, dan Tuhan tidak datang ya kepada orang-orang yang benar ya, tetapi Tuhan datang pada orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa ya. Dengan catatan ya, orang-orang yang berdosa itu percaya Tuhan Yesus pada akhirnya. Tapi bukan Tuhan bilang dia tidak sayang sama orang yang dari lahir percaya Tuhan Yesus, tapi yang Tuhan lihat perbuatannya dari awal dia lahir, belajar sedikit demi sedikit ya, berbuat salah terus, tapi mau merubahnya. Itu yang Tuhan nilai, bukan perbuatan-perbuatan baik yang kalian lakukan hanya untuk validasi dia mengatakan kalian itu baik ya. Itu dia. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Matius pasal 8 ayat 1 ya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, halo, Berapa sapos? 1000 apalagi? 1001 ya? Oh ya, 1001. Apalagi? 2000. Oke. Berapa uangnya tadi? Ambilnya berapa? Salah. Sorry ya. Benar kan? Banyak kali koin-koin. Oh. Kasih ya. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya imam sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdengar ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain
yaitu salah seorang murid berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Galdara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati ke dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya seluruh segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Orang lumpuh disembuhkan. Kita sudah masuk ke Matius pasal 9 ya. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Ia berkata, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius selalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk orang berdosa." Jadi ini firman ini bagus banget ya, jujur aja. Jadi maksud dari firman Tuhan ini bahwasanya Tuhan itu datang ke dunia ini untuk orang-orang yang berdosa. Karena kita semua yang percaya Tuhan Yesus sudah diselamatkan oleh salibnya Tuhan Yesus, oleh keselamatan Tuhan Yesus. Makanya janganlah kembali ke dalam dosa, karena kita adalah orang-orang yang berbahagia, yang sudah selamat, yang sudah tenang, yang sudah suci, disucikan oleh darah Yesus. Itu arti dari firman ini ya. Hal
berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Oke, kita baca dari Samuel Klasin. Kisah Matius pemungut cukai berbicara tentang tujuan hidup yang digerakkan oleh tujuan. Yes, benar. Jadi sebenarnya ya, maksud Tuhan ini ialah siapapun yang mengandalkan namanya, yang meminta kepadanya, yang mengetuk pintunya, dan yang mencarinya. Siapapun pasti pintu akan dibukakan dan semua yang dimintanya akan diberikan, dan juga akan didapatkan apapun itu keinginannya. Thank you Bang Samuel ya. Terima kasih ya Pak Samuel, luar biasa ya. Jadi aku kenapa selalu membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kitab Kejadian, karena semakin aku baca aku jadi semakin paham apa yang dimaksud oleh setiap kata-kata atau setiap firman yang diucapkan, yang tertulis pada Alkitab ini gitu loh. Jadi ini hari ini aku malah jauh lebih fokus dan jauh lebih detail lagi mengetahui apa sebenarnya maksud Tuhan yang tertulis di dalam setiap firman yang aku baca di pagi hari ini. Luar biasa. Terima kasih yang sudah join ya. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Aku merinding dengar firman Tuhan ini, benaran. Luar biasa. Kenapa ya? Ini kita baca ulang ya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, berarti kalau katanya dalam hati, dia sudah yakin, dia sudah percaya, dan dia sudah mengimani ya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow. Jadi sebenarnya yang Tuhan inginkan itu adalah iman kita ya, iman kita yang sungguh-sungguh ya. Wah. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Wow, bayangin sudah 12 tahun pendarahan ya, tapi karena imannya yang kuat, karena perkataannya dan karena actionnya yang positif ya, dia sembuh dari pendarahan yang 12 tahun telah dilaluinya dan dirasakannya. Wow. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan mereka. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Wow. Luar biasa.
Luar biasa, luar biasa. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam rumah ibadat, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi apapun saudara, ini firman ini jelas mengatakan, apapun masalahmu, apapun perkaramu, apapun ujian yang kamu hadapi saat ini, percayalah kamu dapat melaluinya dalam imanmu pada Tuhan Yesus. Dalam imanmu perkatakan, "Aku kuat Bapa, masalahku selesai, masalahku selesai, semua ada jalan keluarnya, masalahku selesai dengan sempurna, masalahku selesai dengan baik, masalahku selesai dengan kebaikan untukku." Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan, aku imani, aku amini dalam nama Tuhan Yesus, semua yang ada, semua masalah yang ada saat ini selesai dengan sempurna. Wow, luar biasa. Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerjaan-pekerjaan untuk tuaian itu." Apa kakak cantik? Ini investor? Ini investor. Tayo. Habis kak, biasanya dia kan warna coklat. Habis, maaf ya sayang, princess. Melihat orang banyak itu ya, karena itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka yang lelah. Maka tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Sekarang kita sambung ya ke pasal Matius pasal 10. Ya, perikopnya Yesus memanggil ke-12 murid, ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus itu, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia.
Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi ini maksud firman ini ya. Maksud dari firman Tuhan yang pada Matius pasal 10 ayat 7 ya, ayat 7 sampai dengan 8 ya. Pergilah. Jadi kita semua umat Tuhan Yesus yang percaya pada Tuhan Yesus, yang mempunyai iman yang luar biasa. Kita ini dikasih Tuhan kuasa yang luar biasa besar ya, untuk pergi dan beritakan kepada semua orang tentang kerajaan sorga. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, karena kita sudah memperoleh kuasa itu. Jadi jangan pernah ragu, kita semuanya sudah dikasih Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, untuk memberitakan kerajaan Allah, bahkan untuk menghidupkan orang mati. Kita semua sudah dikasih kuasa oleh Tuhan. Kita semuanya yang percaya Tuhan Yesus, yakinlah engkau dikasih Tuhan kuasa yang luar biasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk memberitakan kerajaan sorga, bahkan untuk menghidupkan orang mati. Wow, luar biasa. Ini firman Tuhan ini bagus banget. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan ya. Kita lanjut ya. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga ke dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kembaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ya, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Ya, ini ada dari Mas Evos. Cantik-cantik nyembahnya patung. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas sudah mengatakan saya cantik, karena ciptaan Tuhan Yesus itu adalah kalau wanitanya cantik-cantik dan prianya itu tampan-tampan ya. Cuman ini luar biasa, Masnya sudah menghakimi cantik-cantik tapi nyembahnya patung. Puji Tuhan, di dalam firman Tuhan kita tidak boleh menyembah Tuhan dan tidak boleh menyembah mamon sekaligus ya. Jadi ya itu dosa namanya Mas ya. Terima kasih sudah diingatkan. Memang kami yang percaya Tuhan Yesus tidak pernah menyembah patung ya. Salam damai, salam kasih dari Tuhan Yesus ya. Terima kasih Mas. Sadar ya Dek, sadar ya. Iya Mbak, kita sadar karena Tuhan Yesus itu adalah juru selamat bagi setiap umat ya. Oke, Samuel Klasit, panggilan dan pilihan Tuhan bukan karena kebaikan serta kelebihan, tetapi kesediaan dan anugerah. Yes, kesediaan dan anugerah. Anugerah yang Tuhan izinkan, yang kita terima karena Tuhan tahu itu yang terbaik buat kita ya. Thank you ya Mas. Kita lanjut boleh ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah inilah dia. Jadi apapun hinaan teman, seperti yang tadi dikatakan oleh Sadar ya, oleh yang cantik-cantik Mas Evos, cantik-cantik nyembahnya patung ya. Itu
kita anggap dia adalah serigala dan kita adalah dombanya. Jadi kita tidak perlu melayani hal-hal seperti itu dengan kasar ya. Karena Tuhan juga katakan jika pipi kananmu ditampar, kasih juga pipi kirimu ya. Dan kasihilah musuhmu dan doakan dia menjadi berkat bagi setiap orang sebagaimana engkau menjadi berkat bagi setiap orang ya. Tidak perlu melayani orang-orang seperti itu dengan kekasaran. Walaupun sakit ataupun walaupun kita kecewa, tapi tetap doakan dia dan tetap ajak dia dengan kasih Tuhan ya. Jangan dibahas dengan berlebihan, jangan dibahas dengan kekasaran, dan juga jangan dibahas dan dibalas dengan makian. Tetapi kembali ke firman Tuhan, kalau pipimu ditampar, kasih lagi sebelahnya supaya dia lebih puas menampar kiri kanan dan dia bersuka cita dengan hal yang dilakukan dan kita mendapat berkatnya dari Tuhan ya. Karena kita adalah domba yang diutus Tuhan di tengah-tengah serigala ya. Seperti pada firman Tuhan yang Matius pasal 10 ayat 16 ini yang kita baca sekarang ini ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik. Nah kan kita diajarkan Tuhan cerdik untuk tidak membalas semua perbuatan-perbuatan penghakiman seperti itu ya. Ya, kita harus cerdik ya. Harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati ya kan. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan padamu pada saat itu juga. Wow, luar biasa loh ini. Luar biasa ini. Dengar ya, saya ulangin lagi ya. Dan tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu. Dan pada saat itu juga, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ini sudah ada loh di dalam firman Tuhan. Ternyata sayang, apa kejadian yang ada yang kita alami saat ini, yang anak membunuh orang tuanya, yang orang tua yang memberontak, anak yang memberontak pada orang tuanya, anak yang membunuh orang tuanya, dan orang-orang yang saling bertengkar antara saudaranya. Ada tertulis di dalam firman Tuhan seperti ini ya. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat ya. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Ya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Artinya ini, arti dari firman Tuhan ini ya, tidak mungkin
dan tidak akan terjadi murid melebihi gurunya, tapi setara, setara dengan kemodernisasian masing-masing pada zamannya, ya. Setara itu wajar, setara wajar, tapi melebihi dari penciptanya, melebihi dari gurunya, melebihi dari Tuhannya itu tidak mungkin, ya. Tapi setara sama dengan dan sesuai dengan zamannya masing-masing, karena zaman tuannya mungkin jauh lebih kuno, jauh lebih terbelakang dibandingkan zaman hambanya saat ini, seperti itu, ya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Jangan kamu takut terhadap mereka. Jangan kamu takut terhadap siapapun yang menentang engkau, yang menjadi saksi Tuhan Yesus. Tetapi jangan juga kamu cela, jangan kamu hakimi orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Cukup kita doakan. Kita tidak perlu mencampuri, ya, agama orang lain, tidak perlu mengurusi isi yang bukan dari Alkitab. Tetapi kita harus mendoakan mereka dan harus memberitakan apa yang ada di Alkitab ini, apa yang ada pada kerajaan sorga. Kita beritakan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat setiap umat yang percaya kepadanya, tanpa menghakimi kepercayaan orang lain, ya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Wow, ini luar biasa loh firman-Nya loh. Jadi kita tidak perlu takut dengan ancaman-ancaman yang terjadi, seperti gereja yang dibakar, ibadah kita yang ditunda, dilarang atau apapun. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut dengan setiap itu. Tetapi tetaplah berdoa supaya setiap orang yang melakukan itu kepada kita diubah Tuhan menjadi kebaikan, menjadi kedamaian bagi semua, sehingga semakin besarlah kerajaan Tuhan, semakin terdengar suara Tuhan, firman Tuhan yang ada di Alkitab ini. Jadi kita tidak perlu mencemooh orang-orang yang menghakimi kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing yang kepada Tuhan Yesus, dan tidak perlu takut untuk orang yang melarang kita membangun ibadah gereja-gereja, karena kita tahu gereja itu ada di hati kita masing-masing. Gereja itu ada di hati kita masing-masing. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah gentar, dan jangan juga menghakimi mereka yang jahat kepada kita. Tetapi mari kita doakan setiap mereka, kita berkati setiap mereka, dan kita kasihi setiap mereka dalam kasih Tuhan. Biarkan Tuhan yang berbicara melewati kita. Biarkan roh Tuhan yang ada pada kita. Jangan kita gentar dan jangan kita takut. Juga ingat, jangan kita menghakimi setiap orang yang telah menghakimi kita, ya. Biarkan Tuhan yang menyelesaikannya, karena kita tahu kita mempunyai Tuhan yang luar biasa besar, dan Tuhan yang luar biasa ajaib, yang bisa memperbaiki semuanya menjadi indah ke depannya. Percayalah, kita adalah domba yang diutus Tuhan di tengah-tengah serigala. Wow, luar biasa, ya. Kita lanjut lagi, ya sayang. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyaknya burung pipit, ya. Kristen agama penyebar kebencian. Lihat STT penuh doktrin kebencian. Jadi gini, Kristen itu adalah jalan untuk kita, jalan untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kembali lagi ke pribadi kita. Kalau pribadi kita punya iman yang luar biasa, yang sesuai dengan Alkitab, percayalah, Kristen itu yang diajarkan Tuhan. Ada tertulis, ya. Sebentar kita buka, tadi saya baru baca. Ada tertulis
di dalam firman Tuhan ya. Wow, sebentar saya akan jelaskan kepada Anda yang mengenai khotbah Tuhan Yesus di Matius pasal 5 ya. Ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya boleh baca ulang lagi ya, supaya Mas Roy mengetahui kalau orang-orang bukan Kristennya itu cuman alat ya. Kristen itu cuman alat atau tempat atau rumah bagi setiap orang yang percaya Tuhan Yesus. Tapi kembali lagi ke pribadinya, orang itu maukah mengikuti apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab ini ya. Isinya seperti ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ibu izin pamit ya Bapak. Terima kasih ya Pak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom Pak, terima kasih buat pencerahannya. Saya juga semakin paham isi Alkitab Bapak, dan semakin yakin bahwasanya kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa baik. Terima kasih Pak Samuel, sehat selalu dan bahagia selalu. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga Bapak. Apapun yang Bapak inginkan menjadi kebaikan bagi Bapak dan setiap orang yang ada di sekitar Bapak. Sarangnya Bapak. Nah, kita lanjut ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi bukan Kristen yang menjamin kehidupan kita jumpa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi Kristen itu adalah wadah untuk kita umat Tuhan Yesus yang percaya Tuhan Yesus. Dan kembali lagi kepada firman Tuhan ya. Berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita mau dijadikan dan dianggap anak-anak Allah, kita harus mempunyai kasih yang luar biasa seperti kasih Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi itu dia yang saya maksud ya. Oke, kita kembali lagi ke pembacaan yang tadi ya, biar kita selesaikan dulu. Yesus membawa pemisahan sebagai mengikut Yesus ya. Tadi kita terakhir burung pipit ya. Halo, selamat pagi, good morning. Besar, apalagi Bang? Terima kasih Bang, jangan lupa bahagia, sehat selalu ya. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang isi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-lakinya atau perempuannya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku,
ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyebut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Wow. Guys, firman Tuhan ini udah kita baca ya, 10 pasal dari Matius pasal 1 sampai pasal 10 ya. Jadi kita akan akhiri dengan menyanyikan pujian ya. Menyanyikan pujian. Sebentar, kita akan lihat ya pujian kita. Kita akan menyanyikan satu pujian ya. Setelah itu kita akan berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Rohmu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup. Oke, mari kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke guys, terima kasih ya sudah mengikutinya. Ya luar biasa ya.
Pada hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada Matius dari pasal 1 sampai 10. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sehat selalu dan bahagia selalu. Bye-bye.